Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Erandila. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh kelompok saya. Pertama yaitu ada paradigma penelitian. Paradigma yang diambil adalah paradigma positivis. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena dapat mengembangkan teknik yang menghasilkan data dalam bentuk angka, karena data numerik bersifat empiris dan merupakan representasi dari ide-ide abstrak. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin dibuat kesimpulannya oleh peneliti dari sampel, yaitu mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Unit analisis. Perhitungan pada analisa kuantitatif dilakukan dengan uji statistik. Dalam melakukan pemrosesan data, peneliti menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 25. Ukuran sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 sebanyak 83 orang yang sudah menonton iklan televisi Nutrisari Jeruk Maroko. Teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling atau lebih dikenal dengan pengambilan sampel acak sederhana di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal, ini untuk menentukan persentase responden yang mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Metode pengukuran data. Pertama ada validitas. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan dihasilkan valid karena R hasil lebih besar daripada R tabel. Yang kedua ada reliabilitas. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien Cronbach alpha lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Hal itu menunjukkan bahwa angket reliable atau konsisten. Metode analisis data. Analisis data univariat. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah kuat dan positif. Analisis data bivariat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y dan ada pengaruh positif antara variabel X dan variabel Y. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan. Yang pertama ada pada penelitian ini bersifat cross-sectional yang artinya hanya diteliti dalam kurun waktu yang terbatas. Yang kedua, jumlah responden hanya 83 orang. Ini masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, dalam penyebaran kuesioner membutuhkan kejujuran dari tiap responden. Hal ini mempengaruhi keaslian dari data yang dihasilkan. Lalu kelemahannya yaitu yang pertama ada penelitian hanya menggunakan perspektif dan literatur dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengaruh antar variabel. Yang kedua yaitu objek penelitian hanya difokuskan pada media televisi saja, yang mana satu dari banyak media lain yang terdapat aktivitas jual beli. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.